mulai dari yang agak-agak lama dulu, nanti baru yang gampang-gampang ya. Kalau AGD itu sebentar, intubasi itu sebentar, tracheostomi dulu yang lama. Oke, ada 3, ada perawatan tracheostomi, ada intubasi, dan ada analisa gas darah. Oke. Kalau untuk boleh dilihat di skilletnya ya, indikasi kenapa kita harus melakukan perawatan tracheostomi. Perawatan ya, nah kita tidak melakukan pemasangan tracheostomi. Yang melakukan nanti pemasangan tracheostomi itu lagi-lagi bukan kita, ya, karena dia melalui proses pembedahan. Ya, kita hanya bertugas nanti merawat selang tracheostomi yang sudah terpasang, ya, karena biasanya tracheostomi ini dipasang adalah pilihan paling terakhir. Ya, kalau misalnya pasien sudah tidak mampu lagi, dia bernafas secara spontan, ya ada obstruksi total sehingga menghalangi jalan nafas pasien, maka jalan satu-satunya adalah kita memasang selang tracheostomi. Kenapa namanya tracheostomi? Berarti dipasangnya di mana? Di trachea. Ya, jadi kalian cari aja tuh kleraba tuh di antara clavikula kalian itu di kiri kanan itu kan tengah-tengahnya udah bolong tuh. Nah, di situnya ini pasang. Ya, pasti tengah-tengah. Kiri kanannya itu ada tubuh clavikula, nah situ nanti dimasukkan selang tracheostomi. Ya, selang tracheostomi itu ini ada jenisnya macam-macam. Ya, yang punya kita ini saya nggak bisa, nanti saya cabut ya, karena contohnya lagi nggak ada pula. Yang ada pakai cuff itu ada balonnya seperti ini. Ya, ini tujuannya nanti itu menghindari terjadinya kebocoran oksigen dan mencegah aspirasi. Jadi nanti dikaji dulu pasiennya ini beresiko dia aspirasi atau tidak, ada batuk berdahak apa tidak, ya. Jadi dilihat ada bunyi snoring, gargling atau stridor, itu dikaji dulu pasiennya, sehingga nanti dicocokkan selang tracheostomi mana yang bisa digunakan ke pasiennya. Ada yang pakai cuff atau yang tanpa cuff modelnya. Ya, habis itu kita siapkan alat-alatnya seperti biasa. Kalau namanya kita perawatan tracheostomi ini dia menggunakan 2 prinsip bersih dan prinsip steril. Karena kalau udah terpasang tracheostomi ya pasiennya di sekitarannya karena dia melalui proses pembedahan juga dilengkapi dengan kasa. Jadi nanti kita selain membersihkan selang tracheostomi, kita juga melakukan perawatan luka. Jadi kalau perawatan luka itu dia menggunakan prinsip steril. Tapi kalau nanti mensuction atau membersihkan selangnya aja dengan cara mensuction, itu cukup hanya dengan prinsip bersih. Jadi ada 2 handspoon yang digunakan, handspoon bersih sama handspoon steril. Ya, nah sampai batas mana nanti kita melakukan prinsip bersih? Dari awal kita melakukan suction sampai nanti kita selesai melakukan suction. Ya, begitu selesai melakukan suction, ya kita buka perbannya. Habis itu baru kita lepas sarung tangan bersih, kita ganti handspoon steril. Ya, jadi batasannya adalah dari awal suction selesai sampai kita membuka perban, baru diganti handspoon steril. Karena ada prinsip steril, maka kita gunakan juga Pak instrumen. Pak instrumen itu isinya nanti ada foam, ya 2 buah. Ini nanti bisa kita isi dengan cairan NaCl atau dengan cairan betadine 1, boleh ya. Satu lagi kita karena mau perawatan luka, kita gunakan pinset chirurgis 1, pinset anatomis 2, gunting jaringan 1. Ya. Terus kasanya ini ukurannya 4x4. Jadi dia kasanya itu yang ukuran besar. Ya. Jadi bukan kasa seperti pada umumnya yang kalian pakai ya untuk menutup luka, karena kalau misalnya tracheostomi itu lukanya lebih besar dibandingkan luka pembedahan yang lainnya. Jadi kita gunanya itu yang panjang. Ya. Nah, boleh kita pakai yang kecil juga, ini nanti untuk membersihkan lukanya saja. Ya, tapi nanti menutupnya kita butuhkan nanti kasa 4x4. Ya, 4x4 16. Nirbeker, oksigen, ya. Nanti pada saat kita ingin melakukan suction, pasiennya dikasih oksigen dulu sampai nanti selesai. Ya, karena dia butuh hiperventilasi. Ya, biar nanti tiba-tiba pada saat melakukan pasiennya nggak sesak nafas. Ya, jadi sebenarnya kan ini pengganti pasien untuk bernafas. Jadi ketika ini diganggu, kita melakukan suction, kita melakukan perawatan, itu akan menimbulkan resiko pada pasien. Jadi bagusnya menghindari resiko, kita kasih hiperventilasi.
Terus ada mesin suction, dilengkapi dengan selang suction, gunanya nanti membersihkan. Ya, spet 3 atau 5 cc, gunanya nanti ini adalah mengambil udara untuk mengempiskan kaf tracheostomi atau mengembangkan kembali kaf tracheostomi. Oke, perlak pengalas seperti biasa, kacamata dan masker pelindung. Oke, ada yang menanyakan? Handscoon bersih. Ada yang menanyakan terkait dengan alat-alat? Tidak, kita mulai ya. Nah, sebelumnya biasakah seperti biasa kalau mau ke pasien, jelaskan tindakan prosedural apa yang akan kita kerjakan. Kalau pasien tidak sadar, ngomong aja ya, karena alam bawah sadarnya pasti dia akan mendengar. Apalagi kalau misalnya ada keluarga, silakan ngomong ke keluarga ya, karena kita ngasihnya hiperventilasi. Kalau pakai nasal kanul itu berapa liter oksigen yang diberikan kalau pakai nasal kanul? Nasal kanul itu berapa tuh oksigen alirannya? 1 sampai 6 liter. Kalau simple mask 6 sampai 8. Kalau RM atau NRM mana coloknya nu? Itu di kepala. Oh iya, mereng ya, nama. Ya, kita pastikan dulu oksigennya masuk ya, lalu kita nanti siapkan agar bisa dipasangkan ke pasiennya. Oke, kita siapkan alat-alatnya ya, selang suction nanti jangan lupa dibuka. Habis itu handscoon, perlak pengalas ya. Mesin suction jangan lupa dihidupkan. Ini buat mumpung coloknya cok 3, nggak ada cok 3-nya. Ya, jadi nanti anggap aja mesinnya hidup, atau hidupnya pakai mulut kalian nanti coba ya. Bunyi-bunyinya ya, gitu. Ya, lepaskan areanya, sudah kita pasang handscoon bersih. Ini prinsipnya yang pertama adalah bersih duluan. Yang suction itu kan juga apa? Iya, bersih. Kita buka bak instrumennya ya. Lalu kita isi ini dengan cairan Na. Ini boleh ya untuk suction. Ini sebenarnya pun satu kalian keluarkan tuh nggak masalah ya, karena dia untuk suction duluan. Oke, sudah kita buka. Baik ya, kita kaji dulu pasiennya, kemampuan bernafas pasiennya. Apakah tanda sesak nafas, apakah ada sekutum, apakah ada bunyi gargling atau tidak. Kaji dulu kondisi pasiennya. Setelah itu sebelum kalian suction, ingat kasih dulu hiperventilasi. Ya, atur posisi pasiennya, kita pasangkan oksigennya. Kalau hiperventilasi berarti berapa aliran oksigen yang kita kasih? 10 ya. Kita nggak usah pakai RM ataupun NRM. Walaupun simple mask kita tahunya itu hanya 8 liter, tapi kita kasih dia 10 liter ya. Nah, setelah itu kalau udah yakin kita hidupkan, anggap ya saya hidupkan ya, nggak ribut, nggak terdengar suara saya. Udah kita kasih 10 liter ya, baru kita kempiskan kaf tracheostomi. Jadi kalau mengempiskan kita narik udara. Oke, kita kempiskan jadi setengah kaf. Ya, kita kempiskan. Oke, jangan dinaikkan lagi, berarti nanti segini lagi yang akan kita masukkan ya. Udah selesai ya, kita kaji. Oke, kita lihat, kita mulai lakukan suction ya. Penuh kali, enggak kayak kecampak di sana ya. Oke.
hubungkan dengan suction. Berhubung tidak hidup, anggap aja lah ya, semuanya dianggap-anggap. Oke. Nah, sebelum itu kita coba dulu selang suctionnya menghisap atau tidak dengan cara kita masukkan ke NaCl. Oke, bunyi ya, anggap bunyi. Oke. Setelah itu ya kita masukkan selang suctionnya ini tanpa kita melakukan penghisapan. Jadi jangan ditutup. Ya, kita masukkan selangnya ya tanpa lakukan penghisapan ya sampai nanti dia. Oke, udah, lalu kita lakukan gerakan memutar suctionnya ya, lalu kita tutup ya, kita suction. Oke, jangan lebih dari 15 detik untuk sekali suction ya. Oke, kita masukkan lagi. Kalau misalnya masih terdengar ada bunyi-bunyi dahak atau bunyi tutup, kita suction lagi. Oke, kalau rasanya udah bersih, tidak ada lagi terdengar, kita bisa lakukan suction lagi di bagian orofaring, tapi menggunakan selang suction yang lain. Jangan suction yang ini lagi. Ya, karena apa? Kita masalah sterilnya, kita masukin kuman baru ke tempat yang lain. Ya, jadi nggak bersih. Ya, walaupun dicuci Bu, nggak ada selangnya lain, tetap aja dia akan tertinggal. Jadi langkah bagusnya gunakan selang suction yang lain, ya, yang baru nanti kita suction di bagian orofaring. Ya, oke, baik. Ya, kalau udah selesai, matikan selang suction, matikan mesin suction, kita buang selang suction. Ya, oke, udah. Kita lihat, ini ada tali warna putih nih. Nih, tali warna putih. Nih talinya. Ya, ini namanya tali twill dari tracheostomy. Ini bisa kalian kendorkan dulu, ya. Jadi nanti kalau mau melakukan tindakan ini tidak terganggu. Ya, oke. Nah, oke, sudah. Kita bersiap ingin melakukan tindakan apa lagi? Kita melakukan perawatan luka. Perawatan luka seperti biasa ya, nggak ada yang baru. Perawatan luka seperti biasa, kita buka dulu. Janganlah Oke, seperti biasa kita buka. Nah, yang plester bagian atas ini lebih baik dibuka karena dia payah nanti keluar kasanya, karena kasanya tuh dia terpotong di bagian atas. Oke. Baru kita tarik. Tahan biar selang tracheostomia tidak tertarik. Nah, seperti biasa lakukan pengkajian luka. Apa aja yang perlu dikaji? bentuk Tanda infeksi, rubor, kalor, dolor, apalagi tumor, fungsio, lesa. Nah, hilang ya. Jadi lihat ya tanda-tanda infeksi. Terus kaji apa ada nanah, apakah ada luka baru ataukah apa ya, itu nanti akan kita lakukan perawatan luka. Oke, udah kita buka, ini batasannya. Kita menggunakan handscoon bersih. Ya. Setelah itu baru kita buka handscoon bersih. Kita pakai handscoon steril. Ya, karena nanti kita udah pakai handscoon steril, nah kita isilah lagi benda-benda yang akan kita gunakan. Nanti kalau udah pakai handscoon steril, kita nggak mungkin megang-megang benda secara leluasa. Ya, kita buka lagi. Ya, apalagi udah rasanya perlu dibuka, kita buka. Saya pinggirkan ya, tapi ini jangan dilakukan ya. Nggak muat, terlalu besar tempatnya. Oke. Tuh hair lah nih, saya dilihat kalian. Nah, beneran hair ya. Salah.
Hair. Oh iya, hair. Tenang. Tidak satu lagi. Besok kalian gitu kan saya gitu bang pula hair. Sering kenanya apa mahasiswa kalau hujan ini adalah dia udah pasang handscoon steril, tapi lupa terbalik ya. Hair guys, hair lah. Oke, bisa masih steril. Oke, lupa udah terpasang nih misalnya handscoon steril. Habis itu lupa membuka tutup ini, lupa masukkan NaCl. Akhirnya apa? Terpaksa mengorbankan satu tangan. Ya kan? Harusnya kan dua-dua nih masih steril, anggap. Tapi misalnya terlupa saya, Bu, gimana caranya? Nggak apa-apa. Ya, jadi on-kan satu tangan. Ya, misalnya ambil ini, ya, isi dulu. Buka dulu ya, isi. Habis itu apalagi yang mau kalian kerjakan, gunakan satu tangan ini yang udah kalian on kan, jangan dua-duanya ya, paham ya. Nah enaknya kalau dia masih steril dua-dua, kan kita kaji nih ya, kalian bisa ngambil yang masih steril ini dengan menggunakan dua tangan kalian tanpa takut-takut ya. Bisa juga nggak perlu menggunakan ini ya, tinggal ambil aja maunya yang kayak mana ya. Perawatan luka ambil ya, masukkan ini, ambil ini nanti untuk mengeringkan 1 atau 2. Ini kasanya untuk yang digunakan untuk menutup dah. Habis itu jangan lupa dulu kasanya digunting ya, mumpung tangan masih steril, masih leluasa untuk memegang-megang benda-benda yang steril ya. Kasa yang 4x4 itu dipotong ujungnya sehingga nanti waktu memasukkan dia ke selangnya itu gampang ya. Dah, oke, masukkan pinset chirurgis, tinggikan atau keluarkan. Nanti kalau misalnya ada jaringan-jaringan tidak perlu, kita bisa menggunakan pinset chirurgis. Oke, dah, oke ya, udah kasanya udah steril, yang udah nggak ada lagi. Nah kita tinggal lakukan perawatan luka. Perawatan luka sederhana ya, bukan perawatan luka yang kompleks atau yang apa, karena kita hanya sekedar membersihkan saja ya. Jadi kalian nggak usah kalau misalnya rempong pakai pinset, boleh pakai tangan karena masih steril. Itu enaknya ya. Tapi kalau udah kena nanti tangan kita menyentuh tracheostomi dan lainnya, tentu dia akan jadi non steril ya. Oke, jadi silahkan nanti maunya yang kayak mana. Kalau saya sih kalau untuk jaga amannya ya udah aja ya. Nah, bersihkan aja ya. Bersihkannya dari mana ke mana? Dari luar. Dari dalam ke dari sini, berarti dari ujung ya. Kita lihat aja, pastikan selang tracheostominya tidak terangkat-angkat, tidak terlepas ya. Kita bersihkan aja ya. Nah, habis itu boleh dibalikkan ya. Kita bersihkan saja. Oke, jadi nggak usah banyak-banyak kasa, karena kalau makin banyak kalian melakukan penekanan, makin nambah luka ya. Kalau dulu orang masih pakai betadine, sekarang sudah tidak pakai betadine lagi. Ya, di atasnya lagi, bagian dari dalam ke luar. Ya, bentar. Satu. Ya. Habis itu kalau misalnya ada jaringan-jaringan mati, apa yang bisa kita lakukan? Kita angkat. Ya, kalau nggak digunakan lagi, silakan ditaruh di bengkok. Ya, kalau ada jaringan-jaringan mati boleh diangkat. Ya. Nah, apa ya ini ya? Nah, ini angkatlah jaringannya 1, gitu ya. Angkat. 2, dah selesai. Oke, ya, tangan kita masih steril ya. Nah, kalau rasa ini nggak digunakan lagi, silakan ambil kasa 4x4 ya. Nah, kita masukkan ke, nah, kalau sulit kita lepaskan ini, kan kita lepaskan ya. Kita tarik dikit, jangan sampai terlepas, kita pasang. Kalau misalnya nanti dokter ada meresepkan kasih salep, katanya salep antibiotik atau salep apa, silakan dikasih duluan ya. Kalau kasih salep tuh boleh nanti kalian kasih aja, habis itu kalian pakai kasa nanti diginikan boleh ya, sedikit. Kalau tidak ada nggak usah ya, baru
pasang. Nggak nampak. Oke, lalu dipasang, diangkat sedikit selang tracheostominya, lalu dimasukkan pasanya. Dipotongnya di tengah ya, Bu? Iya, dari atas sampai ke tengah ya. Jadi posisi tracheostomi tetap terjaga. Oke, udah. Baru tinggal kita plester. Kalau sulit plester pakai handscoon buka. Seperti biasa, karena prinsipnya udah selesai kan. Kita sudah nutup lukanya. Ada luka yang tidak boleh tersentuh sama kita, yang sterilnya. Oke. Kalau saya paling benci namanya memplester pakai handscoon. Susah. Lengket. Betul ya. Mana plesternya ya? Oh, kurang bahannya. Plester. Guntingnya mah ada ya, Mak. Ini adanya gunting perban ya. Boleh pakai yang mikropor, ya, yang putih. Boleh pakai yang biasa. Nah, kalau mau plesternya itu usahakan setengah plester ke kasa, setengah plester ke kulit. Ya, jadi waktu ketika kita ingin membuka plesternya itu kita nggak narik semua ke kulit. Jadi cuma ujung-ujung aja terbuka, dia langsung kayak tadi. Ya, jadi kan tajamnya lagi. Sangat tajam. Maaf lah ya, anggap udah selesai ya. Tajam kali. Her. Gantian besok lain hujan kayak gitu. Her. Ya, oh kependean ya. Nah, setengah ya, setengah ke kasa, setengah ke kulit. Jelek kali lah kependean. Her. Enggak. Janganlah hair tahun depan tak wisuda kamu. Oke, setengah ke kulit, Enggak, setengah geli ke aku. kasa. Enggak, aku kan ini nyandar di sini. Atas bawah. Tas bawah ya, jadi nggak ada port di entry-nya itu. Bahkan ada yang nutupnya itu sekeliling, ya, samping-sampingnya juga ditutup. Terserah, nggak masalah. Tapi selagi kita bilang kita bisa mempertahankan tadi, ya. Nah, ini tali twillnya. Kalau udah selesai kita kencangkan lagi. Tapi kalau misalnya tinggal tarik aja, makanya ini tidak diikat. Kalau diikat kan payah tuh buka-buka lagi. Kalau misal tali twillnya ini kotor, ya kalian tinggal gantinya udah buka aja, tinggal tarik satu sisinya, jangan menyentuh atasnya ya, kotor. Jadi sampingnya boleh ininya, ya kalian tarik, nah buka, ya buka ganti. Karena dalam tempat tracheostomy ini dia ada dua tali twill, satu yang dipakai, satu lagi nih penggantinya. Twill, ya. Ya kayak tali sepatu kan, balik tali sepatu tuh. Tapi nggak mungkin tali sepatu kita masukin sini kan. Udah, kalau udah selesai kita tinggal tarik aja. Oke, kamu kencangkan ya, Bu? Iya, dikencangkan. Jadi jangan diikat dia. Ya, jadi gampang. Jadi kalau tadi kita mau mengerjakan, kita kendorkan, kita tarik. Ya, ini kita tarik. Tapi ini posisinya untuk pasien yang baring aja tuh yang Ya namanya pasang tracheostomy. Pasti. Ya, kalau kita mau perawatan. Ada orang sadar dengan tracheostomi dia bawa pulang ada. Cuma kalau kita membersihkan itu harus posisi baring. Iya. Ya kan? Nggak mungkin kan? Nah, oke. Nggak mungkin sambil kayak udah selesai. Habis itu, oke, jangan langsung mengempis, jangan langsung mencabut oksigennya. Jadi kita Masukin lagi isikan lagi udaranya. cuff-nya, ya. Kita isi lagi cuff-nya. Dah. Oke, kita lihat dulu pernapasan pasiennya, bersihkan aja alatnya, jangan buru-buru matikan oksigennya. Lihat pengembangan dadanya. Kalau oke, ya udah, baru kita
matikan oksigennya. Nah, matikan oksigennya baru kita lepaskan. Tapi kalau misalnya pasien masih tampak sesak atau apa, biarkan oksigennya, cuma kita turunkan alirannya, jangan 10. Ya, jangan 10 lagi, bisa kita kasih sesuai dengan apa yang digunakannya. Kalau masker berarti 6 sampai 8 liter. Tapi kalau nasal misalnya 1 sampai 6 liter. Sip? Sip. Oke. Ada yang mau tanyakan? Bu, di Apa? terkait kafe itu tadi gunanya itu apa itu? Tadi kan yang Cuff pertama awalnya tadi ini, kan ya, karet cuff gitu. ini bertujuan untuk menghindari kebocoran oksigen sama menghindari aspirasi. Ya, jadi sebenarnya ini cadangan loh oksigen. Jadi kalau misalnya nih, bunyi pasiennya sesak itu atau dia terpasang oksigen, ini akan berbunyi di sini nih. Oh, bunyi. Ya, satu lagi, ini nanti tempat pengumpulan sekret. Kalau dia kempes, akan lebih mudah sekretnya ngumpul. Tapi kalau dia kembang tuh enggak. Ya, nah ini namanya perlu cuff. Makanya dikaji dulu pasiennya ini cocoknya itu pasang tracheostomi yang mana. Kalau dia beresiko aspirasi, banyak sekret, kita pasangkan dia yang pakai cuff. Tapi kalau enggak, kita pasangkan tracheostomi yang tanpa cuff. Tracheostomi itu panjangnya dia sepanjang ini tuh ya, situ Pak ya. Tunggu, belum saya kempeskan dalam. Ada balon. Soalnya pakai balon. Ya. Oh iya ada balon. Oke, jadi dia nyangkut dia. Oke, nah ini kempis lah dia. Nengok juga tidak. Oke, Tarik lagi. tarik lagi gini kempis dia, kempis ini kempis lah dia. Ya panjangnya segini senyang trachea secara anatomi. Tariknya gini Bu. Tarik apa? Oh, yang tariknya itu. Iya. Nih, kembang lah dia. Oke. Oh bulat. Oke. Nah kalau mau kita lihat nanti. Ya. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau udah stabil nafas pasiennya, baru kita matikan, baru buka oksigennya. Jadi jangan terburu-buru mematikan oksigen pada pasien yang terpasang tracheostomi. Ya, ngok nanti dia, lupa dia bernapas. Ya, kenapa jadi pasang tracheostomi? Dia lupa bernapas. Tempat jalan nafasnya itu nggak ada lagi. Dia nggak bisa bernapas secara spontan lewat ya, jadi pasanglah lewat trakeo. Ya, jadi kalau aneh-aneh terjadi sama tracheostominya, itu yang terjadi pasiennya sesak nafas, ya, peningkatan usaha nafas. Oke, ditanyakan?